Ya setiap kehidupan kita, pasangan suami istri, keluarga pasti ingin memiliki kemerdekaan di dalam keluarga, ya. Saya mencoba merenungkan arti bagaimana sih kita bisa merdeka dari negara kita ketika negara kita berjuang. Sedikit mengingat-ingat sejarah. Nah, ada 4 hal sih yang saya pelajari ya dari apa namanya, dari negara kita, bangsa Indonesia ya, yang jaya perkasa. Ya, yang pertama adalah setiap suku bangsa di Indonesia ini ketika ingin merdeka, mereka memiliki satu kesatuan. Mereka mau bersatu. Nah, keluarga, suami istri dan anak-anak ya harus memiliki unity kalau pengen keluarganya memiliki kemerdekaan dari penjajahan. Nah, penjajahannya bisa seperti yang Pak Yusuf sampaikan, penjajahan bisa merdeka dari tekanan, dari konflik, masalah, dari komunikasi segala macam ya. Tapi kita mesti suami istri belajar unity. Saya belajar unity dengan Pak Yus. Unity itu bersatu, belajar menjaga kesatuan. Untuk menjaga kesatuan dari segala masalah yang ada, dari tekanan, trauma, dibutuhkan kesatuan khususnya suami istri. Nah, tekanan keuangan ya, seringkali ada tekanan-tekanan, dan menurut saya tekanan keluarga yang paling berat selain anak-anak, masalah dengan anak-anak, masalah dengan apa ya, tapi paling berat yang harus ini tuh menurut saya, apalagi masa-masa pandemi ini, adalah masalah keuangan. Nah, suami istri harus bersatu, mengatur segala sesuatunya bersama-sama. Yuk kita sama-sama mengatasi semuanya ini. Nah, kalau kita ada unity, ada kesatuan seperti bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu kan ya. Kita juga suami istri pasti berbeda, nggak mungkin suami istri sama plek, itu nggak ada lah, malah aneh menurut saya ya. Jadi harus bersatu, di dalam perbedaan kita belajar bersatu. Yang kedua, bangsa Indonesia dulu ketika dijajah sama Belanda ya, kok saya padahal udah berusaha nggak ngomong. Itu diadu domba, ya, diadu domba. Nah, hal yang kedua, jangan mau suami istri, orang tua anak itu diadu domba. Jangan mendengarkan noise, jangan mendengarkan geremengan orang, jangan mendengarkan gosip dari orang lain tentang keluarga kita, tentang suami kita, tentang anak-anak kita. Saya dulu sering kemakan gosip, noise ya, suara-suara gitu ya, suara sumbang tentang anak saya gitu. Jadi saya jadi curiga gitu. Tapi belajar, kita tidak diadu domba. Suami istri belajar. Jangan saya sering kali mendengar gini. Saya dengar, Bu, suami saya tuh kalau di luaran genit gitu ya, karena suaminya kerja. Suamiku nggak genit kan? Ya tergantung. Nah, jangan itu kan itu suara-suara sumbang yang membuat pikiran kita jadi negatif. Jangan didengarkan, jangan mau diadu domba. Kita nggak tahu gitu ya. Orang itu punya maksud yang lain, mungkin ada maksud jahat dari orang lain kepada kita, kepada keluarga kita. Nah, itu jangan mau. Satu pengalaman saya yang dulu dengan anak-anak saya sampai anak-anak saya tertekan karena saya, "Heyo, kamu dari mana? Heyo, kamu ngapain aja? Heyo, kamu ini, mana coba lihat HP-nya." Saya suruh ngecek semuanya. Nah, itu termasuk HP saya sering dicek. Enggak lah. Ya, jadi itu membuat keluarga tertekan dan terpecah belah, sehingga anak tidak percaya sama orang tua tidak bisa juga percaya pada anak. Itu politik adu domba. Nah, itu kita harus singkirkan itu. Ya. Kita jangan mau diadu domba. Dan yang ketiga itu tunduk pada peraturan atau pemimpin. Nah, kita mesti belajar gitu ya. Di dalam keluarga kita harus tahu
Pemimpin kita siapa? Suami kita. Belajar kita tunduk kepada suami, orang tua, kepada anak. Jangan keluar dari covering, maksudnya apa ya? Pengayoman dari pemimpin kita. Nah, suami sebagai pemimpin, saya tadi sempat memikirkan ini, keluar dari covering. Nah, ada banyak ibu-ibu juga ngomong gini, kalau covering saya Bu, kalau pengayom saya, kalau imam saya di dalam rumah itu tegas, bukan tegas sih, galak, suka menyakitin, bagaimana Bu? Nah, saya malam hari ini berpesan, bapak-bapak sebagai covering, bapak harus mengayomi seperti payung itu mengayomi, sehingga keluarga di dalam rumahmu, di dalam payung itu merasa aman, tidak kena panas terik, tidak kena hujan. Jangan malah, kita nggak pernah kan lihat payung nutui yang dipayungi. Nah, jangan seperti pengayom itu, jangan seperti nutui, menganiaya, memukuli, mengutuki, tidak ada. Jadi demikian juga istri dan anak-anak jangan keluar dari covering, jangan keluar dari pengayoman dari payung itu. Kalau kita keluar dari pengayoman, kita pasti akan kena panas hujan, kita pasti akan malapetaka, kita akan kena bahaya. Tapi kita belajar untuk tunduk di dalam kepada kepemimpinan di dalam keluarga, itu pasti hidup kita akan menjadi merdeka. Hal yang keempat, dengar, kalau tadi saya bilang jangan mendengarkan noise, germengan-germengan, gosip-gosip, tapi dengar voice dari komandan kita. Komandan kita siapa? Istri komandannya bapak, ya toh, suami, imam, anak-anak komandannya siapa? Bapak dan ibu. Ya, kita masih mendengar supaya kita tidak mendengar suara-suara yang dari musuh, tapi kita belajar mempercayai, mendengar dari komandan kita ngomong apa. Nah, saya kapan ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, atau kapan ya, ini kok bagus gitu ya, saya ada kiriman, seorang ngirim gitu, saya dengar gitu. Jadi bangsa Indonesia ketika mau merdeka itu, orang-orang datang kepada kalau nggak salah itu kepada bangsa musuh ya, waktu itu Jepang kalau nggak salah ya. Terus dia bilang nggak akan merdeka, padahal Pak Soekarno dan Bung Hatta sudah bilang ini merdeka. Jadi diumumkanlah kemerdekaan. Nah, kita mesti mendengar sehingga kita tahu posisi yang benar, sehingga betul-betul ketika itu kita dengar dan kita kumandangkan bersama-sama, kemerdekaan terjadi. Kita mesti yang pertama ya, kita mesti bersatu. Yang kedua, kita jangan mendengar noise, jangan mau diadu domba. Yang ketiga, kita belajar tunduk pada peraturan pemimpin. Dan yang keempat, kita belajar mendengar yang benar dari komandan kita, suara, voice yang benar, petunjuk yang benar dari komandan kita. Itu saja.